Pemirsa, Ketua Komisi 1 DPRD Riau Edi Yatim menjelaskan menjelang berakhirnya masa jabatan Gubernur Riau. Gubernur Riau tidak boleh lagi melakukan mutasi jabatan 6 bulan sebelum masa jabatan berakhir. Jabatan Gubernur Riau Samsuar dan 16 gubernur lainnya di Indonesia akan berakhir masa tugasnya mulai September 2023. Hal ini diumumkan Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian. Kemendagri bakal menunjuk sejumlah penjabat atau PJ kepala daerah untuk mengisi posisi yang kosong hingga pemilu 2024 mendatang. Salah satu syaratnya adalah sudah mengantongi eselon 1. Terkait hal ini, Ketua Komisi 1 DPRD Riau Edi Yatim mengatakan, sebelum selesai masa jabatan ini ada mekanisme yang harus dipersiapkan sejak awal. Salah satunya, Gubernur Riau mesti menyampaikan laporan pertanggungjawaban selambat-lambatnya 2 bulan sebelum masa jabatan Gubernur Riau berakhir dalam sidang paripurna DPRD Riau. Legislator Demokrat Riau ini menegaskan dalam aturannya DPRD Riau bisa menyurati Gubernur Riau terkait berakhirnya masa jabatan ini. Setelah itu baru diatur mengenai pemilihan penjabat Gubernur Riau. Komisi 1 DPRD Riau telah melakukan kunjungan ke DPRD DKI Jakarta guna mempelajari sistem penunjukan PJ Gubernur tersebut. Hal ini karena Provinsi DKI sudah lebih berpengalaman sebelumnya. Mengacu pada peraturan pemerintah terbaru yang menyatakan pengusulan PJ kepala daerah diperlukan adanya keterlibatan DPRD. Jangan sampai terjadi seperti beberapa waktu lalu. Ada kasus di salah satu provinsi setelah ditunjuk, tapi tidak mau dilantik. Ketua Komisi 1 DPRD Riau Edi A. Muhammad Yatim mengatakan, dari hasil hearing bersama Pemprov DKI, diketahui dalam aturan baru penunjukan PJ Gubernur bisa diusulkan oleh DPRD Riau. Sebelumnya 3 nama PJ Gubernur hanya diusulkan oleh Kemendagri. 3 nama itu diperoleh setelah masing-masing fraksi di DPRD mengusulkan 1 nama. Kalau dicontohkan di DPRD Riau ada 8 fraksi, jadi ada 8 nama yang akan diusulkan menjadi PJ. Setelah ada nama yang diusulkan tiap fraksi, DPRD Riau akan membentuk tim khusus sehingga nama-nama yang masuk dari usulan fraksi dikerucutkan menjadi 3 nama sebelum diusulkan ke pusat. 3 usulan nama calon PJ Gubernur itu kemudian akan diserahkan ke Presiden Jokowi melalui Mendagri. Aturan baru ini merupakan kabar baik bagi demokrasi. Selain itu juga diatur Gubernur Riau tidak boleh lagi melakukan mutasi jabatan 6 bulan sebelum masa jabatan berakhir. Kita juga sudah mendengar ya, ada Mendagri secara jelas menyampaikan kepada publik terkait berakhirnya masa jabatan ada beberapa kepala daerah ya, termasuk di situ Gubernur Riau yang disampaikan akan berakhir masa jabatan pada 17 September 2023 ini. Ya. Tentu jika memang itu masa jabatan Gubernur berakhir kan ada mekanisme yang harus dilalui dalam aturannya bahwa Gubernur harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan. Dia ada laporan pertanggungjawaban akhir masa anggaran, tahun anggaran, ada laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan. Itu dilakukan selambat-lambatnya di PP 108 itu saya lihat itu 2 bulan menjelang berakhir masa jabatan disampaikan di dalam sidang paripurna. Nah, jadi itu mekanisme itu kan sudah harus dari sekarang kan sudah harus pertama kalau kemarin saya mendengar dan membaca di media katanya pemerintah Provinsi Riau menunggu surat resmi dari Kemendagri. Tetapi dalam aturannya DPRD Provinsi Riau juga bisa menyurati Gubernur bahwa masa jabatan berakhir 17 September. Jadi dia minta mekanisme laporan pertanggungjawaban itu harus dilakukan oleh Gubernur sebagai kepala daerah yang dalam hal pelaksanaan tugas pemerintahan itu bertanggung jawab kepada DPRD Provinsi Riau. Itu mekanisme yang kita baca dari peraturan perundang. Untuk PJ sendiri, Bang? Maksudnya setelah itu nanti baru mengarah ke PJ. Kita juga Komisi 1 kan kemarin dari awal-awal sudah mencoba mencari mempelajari dan mendalami bagaimana tahapan-tahapan pengajuan PJ yang dilakukan oleh beberapa daerah. Kemarin terakhir kita ke Banten
karena Banten itu prosesnya penunjukan kembali yang lama, jadi tidak terlalu berat. Ada beberapa daerah seperti Gorontalo dan Sulawesi Barat itu yang memang gubernur baru PJ-nya, orang baru sebagai PJ-nya. Jadi kalau DPJ baru itu mekanismenya bertahap, artinya nanti ada pengajuan usulan dari masing-masing fraksi yang ada di DPRD, nama-nama itu disampaikan, baik nanti ada dari DPRD sendiri, ada dari kementerian, nanti ada tim penilaian akhir di kementerian yang merekomendasikan bahwa siapa yang ditunjuk, yang diusulkan sebagai calon yang dipilih presiden sebagai mandataris presiden di daerah. Ini kan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, makanya hak prerogatif ada presiden. Dengan proses penunjukan PJ kepala daerah yang lebih terbuka dan masyarakat bisa ikut serta menitipkan aspirasi kepada para anggota dewan di dalam fraksi. Fresti dan Randi melaporkan.